Ira talifusen yang masih zoaya data hal heda wa ahono dede baba menondongo taromali lowalangi. Ya iroroga dede mi awa gira irami fa ohahau dede ande lowalangi sebelum moroi bagira era ni hafefu bah keriso Yesu. Ma ide undra aga baba ngalulu fenau iadae Yehova lowalangi ma bazorugo. Meedenan aga manga bamamadu bage fangurifi andre ya ia daromalimo madana-dana khawaya uga fatur aga faabel gehehaun yang monia pabokai dedema ba era-erama ena aboto ba dedema nusi dedeu basabel aga baholo ohede khama soaya edenan aga mafonondongo yaduh. Ira talifusan ni omasi zoaya angiran wada taromalilo walangi ma baba nertede fanahai zoaya ita Yesu keriso tehal more bazura mareko faza feleene ayati fele 5 irugizi 20 atau Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya, Salam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati sekaligus merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Maka kita diingatkan akan satu peristiwa di mana para murid dan beberapa orang yang percaya kepadanya mengalami kesedihan yang mendalam. Ada ira ama ina batalifusen oboto badededa baji sambuana hiya bagalilaya mewulu ira bada ene batifazawa mane zoaita Yesus keriso numalu bazorugo ibaluga ia lawo bawa khwa khededera melesa aila ila herera nogai aboto badededa da bahwa niha sahatu bawa urida sahabat orang-orang yang selama ini bergaul dekat dengan kita. Apabila tiba-tiba mereka berpisah dengan kita, mereka meninggalkan kita, maka kita pasti akan merasakan yang namanya kesedihan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibotohi ikhra Yesu bahwa moguna nama ngawuli ia kenama moguna ia na fabali ia hendani faha hada bere untuk mempersiapkan tempat bagi mereka di sorga. Dan kemudian jikalau Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga, maka ia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada para murid dan juga orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjalani hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita diingatkan akan satu
pesan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid dulu dan sekarang kepada gereja atau kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pesan apakah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yaitu pesan untuk memberitakan Injil. Pesan ini kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang barusan kita baca, Yesus memberi perintah kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwa perintah ini merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah tugas untuk meneruskan misi yang sudah dirintis, yang sudah dimulai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah ini pertama kali dikerjakan oleh para murid, di mana mereka menjadi saksi mata akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, saksi mata atas kebangkitan Yesus di antara orang mati, dan saksi mata akan kenaikan Yesus ke surga. Dan pesan ini kemudian diteruskan kepada gereja, kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kita harus meneruskan tongkat estafet pemberitaan Injil yang telah dimulai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diteruskan oleh para murid dan beberapa orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi nabi, menjadi hambanya di waktu-waktu sebelumnya. Dan pada saat ini hingga kedatangan Yesus yang kedua kali, tugas ini adalah tanggung jawab kita gereja, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Nah, penting kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini ada dua hal yang ditegaskan. Pertama, yang kita beritakan itu adalah Injil. Sekali lagi, yang kita beritakan itu adalah Injil. Injil dalam bahasa Yunani disebut dengan Evangelion. Apa artinya itu Bapak Ibu? Yaitu kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang menyenangkan, kabar yang memberi kelegaan, kabar yang menguatkan, kabar yang menghibur, dan berita tentang keselamatan. Bukan kabar buruk Bapak Ibu, bukan kabar bohong atau hoax, bukan olokan atau ejekan, bukan adu domba, bukan berita yang melemahkan, bukan berita yang mengacaukan hati dan pikiran orang yang mendengarnya. Tetapi sekali lagi adalah berita yang menggembirakan. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita fokus kepada pusat atau inti daripada pemberitaan itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit menang atas maut. Pemberitaan Injil haruslah berpusat kepada Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan Injil yang hanya bersifat seruan moral tanpa berpusat pada Kristus, itu bukan pemberitaan Injil yang penuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan Injil berarti memproklamirkan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa di atas segala waktu dan keadaan, dan dialah yang menyediakan keselamatan bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Itu Injil yang kita beritakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, berita Injil itu harus bersifat universal. Tidak hanya kepada segelintir orang, tidak hanya kepada orang-orang Israel, tidak hanya kepada orang-orang Yahudi Bapak Ibu, tetapi
kepada seluruh suku bangsa. Nah, bukan hanya kepada satu etnis saja, ya, tetapi kepada segala etnis yang ada di dunia ini. Ya, etnis Negro kah dia, etnis India kah dia, ya, orang Amerika kah dia, ya. Bahkan dikatakan di dalam perikop yang kita baca ini, kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh suku di bumi. Makanya ia pakai kata kosmon, ya, alam semesta. Boleh kita katakan bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Kabar sukacita ini mesti juga diperdengarkan kepada mereka. Maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mengerti Injil itu mampu bersikap sebaik-baiknya terhadap ciptaan yang lain. Itu juga sudah memberi sukacita, sudah memberi kabar baik bagi yang lain. Ketika kita merawat, memelihara alam ini, memelihara tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, maka itu juga bagian daripada Injil kepada makhluk-makhluk yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca ini, maka ada sebuah janji pasti yang begitu indah dan manis yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ia mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya akan pemberitaan Injil itu, ia menerima Injil yang diberitakan itu, lalu ia membaptiskan diri, maka dikatakan di sini bahwa orang itu akan memperoleh hidup. Orang itu akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptisan di sini menggambarkan lambang penggabungan diri kepada sebuah kelompok. Jadi jika kita dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, berarti kita sedang mengadakan perjanjian untuk bergabung ke dalam timnya Allah. Maka kita bukan lagi kelompok dunia yang lain, tetapi kita adalah anggota daripada kerajaan Allah itu sendiri. Ya, yang menerima Injil itu dan yang membaptiskan diri, menggabungkan diri di dalam kerajaan Allah, merekalah yang akan diselamatkan. Di dalam nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mendapat kesempatan untuk mendengar berita Injil itu, jangan keraskan hatimu, tetapi terimalah ia, renungkanlah dia, dan resapi, lakukan, maka itu akan memberi keselamatan bagi kita. Nah, sebaliknya juga Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam ayat 16 bagian B, di situ dikatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang-orang yang mendengar berita Injil tetapi mengeraskan hatinya dan tidak mau membuka diri untuk menerima berita Injil itu, maka mereka sedang menaruh hidupnya di bawah penghukuman. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penghukuman yang ditekankan di sini adalah bukan penghukuman Allah, namun lebih kepada akibat daripada kita menolak berita Injil itu. Saya beri contoh, misalnya, jika ada orang yang tidak mau pakai helm, kemudian ia mengalami kecelakaan, kepalanya pecah, apakah itu merupakan hukuman polisi? Tentu tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih tepat dikatakan bahwa orang itu menjadi celaka sebab akibat menolak himbauan polisi. Jadi bukan hukuman polisi. Begitu juga
manusia yang tidak menerima berita Injil akan menjadi celaka sebagai akibat daripada penolakan mereka sendiri. Nah, maka jangan kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tetapi di sini ditekankan bahwa ketika kita menolak, maka hukuman akan diperhadapkan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini, kita diajak untuk memiliki jiwa dan semangat yang berkobar untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan berita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini kita diberi kekuatan bahwa ketika kita melaksanakan pekerjaan pengabaran Injil itu, maka kuasa Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu di ayat 19, "Pergilah." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, da azito bali we dede fanga aro dede ra enoni lowalangi bawanga ihalozo aya bawa nuriyaiga fangorifi andre sino ifaluah so ai tes keriso me lowalangi fau ia bawa doroge bawa me eva abele, maka le perlu so wa atau boy atau ancaman boy atau fe ngawangawal hada ia wa abele jotara guli danare menoi fabu ulo walangi bawanga ihalo zo ayade wasilo tolaleu ya iya zondoroge ya iji fau irege tola te boloso duria somusudede ade te farongoge duria bangorfiande kezo ayita Yesu Keriso. Nah, ira amaina batalifu senyo masih bahezo aya bahkan iwa badaro mali lo walangi ande bahwa saudara sifau bawa aurin nihasamati bawa nuriyai getaro malilo walangi ya la babaya gula sosefu la ala ngufamunu balete kiko lete ala ira ada daira amaina batalifu sebahwa tengah dalam arti yaita maka tahalemanugui langba tabadu tamaneba itolo setelahna ita soaya. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan mampu memelihara orang-orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kecuali kalau izin Tuhan, maka tola manegoi ya muita badal misaba mungkin inete wa amati khadai ite rainoni lo walang ya udah si mane follow Bapak Ibu ini masih bahazo ay memang goda mate iya bah hawa ato da enoni lo walangi tanebe na memang izin lo walangi maka bisa juga terjadi. Tetapi iwa ibadah rumali adre bahwa ketika bukan saatnya maka sekalipun solang famunu so wahwaba ba fef ngaba-ngaba lehada iya wa ateki konifober gafeha helo awa abele-belenia bana le ite lo walangi na tenga ine te lo walangi maka ia luisi bailala bisa aka futeroroge ndra enoni lo walangi anda no boto badededa e bisa samosa zote Yohane me ine te lagohi ia bawa ngombahannya taromai lo walangi lafazobo e babalanga sinolabe faniha so otu ba lehadoi akhozi ia irregular tibo ia bahulu fatemo ya simane da ene wa abelo lo walangi ba bondo roga ni hasamati khania na afu nia nasa wa tefatohu wa auri ni ha adre ba wanga ihalewe zoaya. Nah, iratalifusan yang masih bah zoaya tentu taromali adre sango oya ita ya ba wa anogelo bawanga ihalozo tera ya ita ira enoni lo walang ya so sama saniha sotoi Franciscus
Saverius ada ni si baida dania badaromali lowalangi ni basonia moroi bazura matai ofaza feleene ayati 20 me imane. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia namun ia kehilangan nyawanya? Ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sungguh mengilhami hati dan pikiran daripada Saverius ini. Lalu ia berani mengambil sebuah keputusan. Ia meninggalkan keluarganya yang kaya raya lalu pergi berlayar dari negara ke negara yang lain untuk mewartakan Injil Tuhan, menyebarkan kabar baik kepada begitu banyak bangsa dan negara. Mengajar orang untuk menerima Yesus Kristus adalah satu karya misi yang mulia yang selalu diprioritaskan dalam hidupnya. Nah, dan berhasil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajarannya membuat banyak orang memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Apa yang dilaksanakan oleh Fransiskus Bapak Ibu merupakan satu tanggapan konkret ya daripada ajakan Yesus, daripada perintah Yesus yang telah menyentuh hatinya. Hati dan pikirannya selalu digerakkan, selalu didorong oleh firman Tuhan untuk terus memberi hidup, melayani Tuhan, menyebarkan kabar keselamatan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan Kristus ini sungguh dihayati dan diamalkan oleh Fransiskus. Dia tinggalkan keluarganya yang kaya raya, ia berlayar berbulan-bulan dengan kapal laut. Kadang ia menderita di tengah laut dan ia harus bekerja keras mengarungi lautan demi Kristus yang diimaninya. Boleh kita katakan pusat perhatiannya hanya pada misi Kristus, dan ia terus berdoa berharap dalam pelayanannya supaya banyak orang yang percaya dan dibaptis dan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah ajakan dan sabda Tuhan hari ini juga sudah menjadi bagian daripada hidup kita? Apakah ajakan Kristus untuk pergi mewartakan Injil sudah kita hayati dan amalkan di dalam kehidupan keseharian kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mewartakan Injil Kristus tidak selamanya harus dengan berkhotbah, harus dengan naik mimbar atau pergi jauh-jauh dari tempat tinggal kita Bapak Ibu. Bukan. Misi Kristus juga bisa dijalankan di dalam hal-hal kecil ya, dimulai di dalam keluarga, di tempat kita kerja, dalam lingkungan di mana kita berada. Ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita juga sudah memberitakan Injil Bapak Ibu. Ketika kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, maka pada saat itu juga kita telah memberitakan Injil. Ketika kita menghargai dan menerima orang lain yang ada di sekitar kita dengan berbagai kelemahan mereka, maka pada saat itu juga kita telah menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita sendiri. Dan ketika kita toleransi, menghargai perbedaan, ya, menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita, menghargai orang lain yang berbeda suku dengan kita, maka itu juga sudah salah satu cara untuk memberitakan kabar baik itu Bapak Ibu, bahkan dalam hal-hal yang lebih konkret Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengatakan bahwa harus menjadi pendeta dulu, harus menjadi pelayan gereja dulu, harus menjadi guru jemaat dulu, baru saya mendapat kesempatan untuk memberitakan kabar baik itu. Tidak Bapak Ibu. Dan kalaupun misalnya kita tidak mampu untuk mengabarkan kabar keselamatan ini Bapak Ibu, maka setidaknya
mari menjaga diri agar tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang bagi mereka yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan itu. Ada banyak orang saat ini yang tidak menyadari bahwa sikapnya, kata-katanya sudah melemahkan orang lain yang hidup di dalam pemberitaan firman itu sendiri, sudah menghalangi, melemahkan gerakan orang lain untuk mengabarkan Injil. Ada banyak yang ilagu dah Bapak Ibu Bapak nopo misa ya lena salah lului bawa ngai halewe ada bawa ngobah kata romali lowalangi. Tetapi la alui lala babodro ni furi la oyai engawangawalo hada ia kritikan irege so wa areu baso wa atage bazanga ihalo babangombah katuria somusodede ada. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu kalau kita tidak mau menjadi bagian untuk pemberitaan itu sendiri. Setidak-tidaknya mari kita menjaga sikap untuk itu. Dani wawalangi badaromali ade ena turia wa umusodede ade fangurifi ade ni ohezo aites keriso ena ularongo niha ena atoni hazite bahenia atoni hazi teorifi. Ada damangnya lama ita Bapak Ibu. Ya sekali lagi bawi hededa pastikan apakah tidak menghalangi orang lain untuk memberitakan Injil. Ya, dalam sikap kita apakah tidak mengurangi gerakan, mengurangi semangat orang lain untuk melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada niwanya pada ya. Basahina ina lah drogo banasi niha ado moroina i alani sambosa zide ada. Ya, orang-orang yang dilihat Tuhan sebagai penghalang, sebagai batu sandungan bagi upaya pengabaran Injil, lebih baik ia ditenggelamkan di laut daripada ia ya menjadi penghalang berkat bagi orang lain. Amai tolang drahagiu ada sinoto bali adolu ya tentu haruslah fabali yang moribadela na adolu ada mubiar ke badela, maka bagaimanapun kehadirannya di batang itu pasti mengganggu ranting-ranting yang lain. Ada adolu dah tola ibaliu azunizi ya tola tobali gazuni gutuduu magurife sitola memaki kodraha tanebe ya ada ramai na batalifu seno masio bakhazo aya ya ita ira enoni lobalangi tentu hewa aina soso halangan-halangan si manedaun hambatan-hambatan bawang umbaka bawang nuria getaromai lobalangi, maka ya ita harus tetap semangat sampai aozo gohita dede lowalangi baina tola tefalahemi lowalangi bawa aurida drege dada romai lowalangi ya hehani amoni ezanga bakheya ya badededa sitobali sinane badede imane ba imane khera mi ai miteroi gulidane maafefu mituriai ge duria somusodede adre mi dozi geniha endronga lida ba imane khera mi ai mi terai gulidana maafefu mi turiai geduria somusodede adre mi dozi geniha mareko faza fele ayati fele 5 mangadrita sawagelo daromalime no fasugi khema wasile tolale ya aga sino orifi mahalu halu mesoya bawa nuriege famorifi andre bani hafif abele andre aga me ifataria atage andre aga soaya mendomane naso ngawale gadaula matantangan ni alami bawa nuriege turiamo abele andre aga ya aga samati kheu enasiduduhu tolate denis niha
bava ngata ufi lo walangi banga walu hade eni faluama banga walu hade ni turiai gema banga walu hade ia ni faluama bongi bama te baton raga bama duna taro malima e haunia monia dazilo mamalu baba maha osidama batima Yesu no mangando nda aga yaduhu noma fondondongoliu noma fondondongoliu